Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahibus salihin, sahabat yang saleh. Fa innahum idza ghibta anhum faqaduka, sesungguhnya mereka kalau dia tidak ada, kalau dia pergi tidak ada dari Anda, faqaduka, mereka akan kehilangan kamu. Jadi kalau kamu tidak ada, tidak hadir, mereka akan kehilangan kamu. Wa idza ghafalta, kalau kamu lalai, nabahuka, mereka akan mengingatkan kamu. Itu sahabat yang baik. Kalau tidak ada, kita akan kehilangan, akan terasa sekali kehilangan. Tapi kalau kita melakukan kelalaian, dia akan mengingatkan kita. Wa idza da'u li anfusihim lan yansauka, sahabat yang baik itu kalau dia berdoa untuk diri mereka, lan yansauka, mereka tidak akan pernah melupakan namamu. Jadi suka mendoakan meskipun kita tidak tahu. Ini sahabat yang baik. Di antara doanya itu, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sebetulnya mendoakan sahabat kita itu sudah diajarkan dari mulai salat. Dalam salat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan menggunakan kata kami, meskipun sendiri sholat itu tetap kita mendoakan mereka. Jadi menghilangkan keakuan menjadi kekamian. Dalam at-tahiyat, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Mudah-mudahan kita jadi sahabat baik buat orang juga sahabat baik buat kita. Idza adallat safinatak, idza adallat safinatak fi bahril hayati arsyaduka, kalau kamu kehilangan arah kapal layar kehidupan duniamu, kalau kamu sesat, ya, kalau perahu kamu sesat, fi bahril hayat, dalam kehidupan, dalam lautan kehidupan, fi bahril hayat, dalam lautan kehidupan. Kehidupan dunia ini memang seperti lautan, seperti lautan. Ada syair yang lain kan, nasihat ini dari sahabat. Innal bahra amikun, sesungguhnya lautan ini amat dalam. Fajaddidu safinata, maka selalu perbaikilah kapal layarmu, kapal lautmu. Kehidupan dunia ini sangat luas, sangat dalam seperti samudra, dan kita harus memperbaiki terus kapal laut kita, yaitu bekal, memperbaiki bekal untuk berlayar kita.
memperbaiki kendaraan untuk berlayar di dunia ini. Jadi ini juga kalau kamu tersesat, kalau kapal laut mau tersesat, maksudnya bahtera kehidupan kamu itu, rumah tangga juga sama, tersesat di lautan kehidupan, arsyaduka, dia akan membimbing kamu, dia akan mengarahkan kamu. Ini masih cerita sahabat yang baik. Wa godan tahtal arsy yantadiruka, dan kelak di bawah aras dia akan menunggu kamu. Dia di bawah aras akan menunggu kamu. Ala yakfika innahum fillahi yuhibbuk. Bukankah sudah cukup atau tidak cukupkah bagimu bahwa sesungguhnya mereka mencintaimu karena Allah. Mereka mencintaimu karena Allah. Itu tentang sahabat. Lanjut. As-samakatu allati la tubqi famiha mugliqan lan yasiduha ahadan fa'aglaqa fammak. Ikan yang latubki itu, yang menjaga ya, ikan yang menutup atau yang menjaga mulutnya, muglakon, tertutup. Ikan yang menjaga mulutnya tertutup, layasiduha ahadun, tidak akan terpancing dengan siapapun. Di ikan yang suka mingkem itu di kampung saya namanya ikan tamakang itu. Itu susah dipancing, Pak, karena mulutnya sering muka. Tapi kalau lele yang sering menganga mulutnya itu gampang dipancing. Jadi ikan yang sering mulutnya tertutup tidak mudah, tidak bisa dipancing oleh siapapun. Karena itu fa'aglaqa fammak. Karena itu sering-seringlah menutup mulutmu. Di dalam Nasaihul Ibad itu kan ada innaka ahlaka man kana ahlaka qablakum. Sesungguhnya orang yang celaka sebelum kamu. Inna ahlaka man ahlaka qablakum. Orang yang celaka sebelum kamu itu adalah fudul kalam, banyak ngomong, fudul ta'am, fudul ta'am, banyak makan, dan fudun ni'am, banyak tidur. Ini pesannya itu. Jadi ikan yang selalu menutup mulutnya, yang jarang membuka mulutnya, yang selalu menjaga mulutnya tertutup, dia tidak bisa dipancing oleh siapapun. Karena itu sering-seringlah menutup mulut. Maksudnya kurangi bicara. Li'annal katsir yatamanna ayyatasayyada akhta'aka. Karena banyak orang di dunia ini selalu mengintai kesalahan kamu. Kalau kita banyak ngomong akan gampang, tapi kalau sedikit ngomongnya akan susah terintai. Jadi karena banyak orang di sekitar kita itu ya tamanna, berangan-angan, menginginkan ayyatasayyada, untuk memperangkap, memancing akhta'aka, kesalahan-kesalahan kamu. Itu juga dalam hadis ini ada. Karena orang yang paling banyak bersalah itu orang yang banyak omong. Wa kun kal matar aynama yaqa'u yanfa'ak.
Jadilah kalian seperti hujan, dimanapun Anda turun, dimanapun Anda menclok akan memberikan manfaat. Ini juga hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Kalimat lain di sini, kun kal matar aina ma yaqa yanfa'uk. Jadilah seperti hujan, dimanapun kamu turun memberi manfaat. Wala taqul inna dunya tu'tika dhahraha. Jangan kamu berpikir bahwa dunia ini sedang memberikan kepadamu punggungnya. Farubama antal ladzi tajlisu bil aksi. Karena boleh jadi kamu sebenarnya yang sedang duduk terbalik. Kalau kita lihat di dalam bola dunia, kita sedang menduduki dunia perasaan. Kalau orang Amerika ada, padahal sebenarnya kalau dilihat dari kejauhan, dia sedang duduk terbalik. Sedang duduk terbalik. Dunia di atas dia sebetulnya. Wala taqul inna dunya tu'tika dhahraha. Boleh jadi kamu, kata parubama antaladzi tajlisu bil aksi. Boleh jadi kamu saja yang sedang duduk terbalik. Apa tuh maksudnya ya? Ajmalu hikmatin min tilkal lati rawaha Ibnu Jauzi rahimahullah. Hikmah yang paling bagus katanya dari persoalan ini adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah berikut ini, yaitu masyaqqatut ta'ah tadhhab wa yabqa sawabuha. Masyaqqatut ta'ah, capeknya ketaatan suatu saat Pak akan pergi, akan hilang, dan yang tersisa adalah pahalanya. Jadi kalau bapak-bapak dari pagi aktif mengerjakan kebaikan-kebaikan, ya mengerjakan kebaikan-kebaikan itu mengerjakan pekerjaan sehari-hari kita, capek lelah sampai malam, itu kepenatan dari ketaatan akan lenyap, akan hilang. Yang tersisa sore-sore pas mau tidur itu adalah sawabuha, pahalanya. Seperti itu pula kalau kita mati, maka semua kepenatan hidup itu hilang, maka mati disebut dengan istirahat. Al-mautu rohatun lil mu'minin. Kematian itu istirahat bagi orang beriman, karena dia istirahat dari berjuang, istirahat dari fitnah, istirahat dari segala macam rupa. Dan yang tersisa adalah pahalanya. Ini bagi orang bertakwa, bagi orang beriman. Tapi sebaliknya, waladzatul ma'asi, ini sebaliknya dari kalimat pertama. Ini dasar hidup ya. Ini motivasi yang luar biasa. Waladzatul ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha. Dan kelezatan maksiat itu juga sama akan sirna, tidak akan seterusnya lezat maksiat itu. Kelezatan maksiat akan sirna. Wa yabqa iqabuha. Maka yang tersisa adalah hukumannya. Bayangkanlah Sambo. Kelezatan maksiat udah hilang sekarang. Udah hilang sekarang. Tinggal apa? Tinggal membayar dengan hukumannya. Ini menurut para motivator salah satunya Tung Dasen Waringin, atau yang kedua Anthony Diomartin. Itu dia mengatakan, hidup ini tetap harus membayar, baik di depan atau di belakang. Seperti arisan kan, di depan. Kalau kita di depan menikmati,
dengan segala macam kenikmatan, kelak di belakang akan membayar semuanya itu. Pasti itu. Kita sekarang hidup tanpa rem, apa aja dimakan, apa aja dilakukan, maksiat gak peduli. Itu namanya menikmati di depan. Dijadikan hari ini seperti surga. Mumpung hidup, mumpung, lakukan apa saja. Semuanya tidak terkontrol. Makanan juga tidak terkontrol. Apakah gak bayar? Enggak, dia akan membayar kelak. Akan membayarnya semuanya itu. Sebaliknya kalau sekarang membayar di depan, di belakang akan menikmatinya. Tinggal pilihan mau membayar sekarang di depan menikmatinya, atau sekarang menikmatinya di belakang bayarnya. Sama saja, itu seperti orang arisan. Yang dapat duluan dia tetap menyicil membayar. Tapi yang sekarang menyicil di belakang membayar. Itu tinggal pilihan aja. Persis kalimatnya seperti ini. Jadi orang yang hari ini melakukan ketaatan begitu rupa akan sirna. Yang sisa adalah pahalanya. Orang yang melakukan kemaksiatan hari ini juga akan hilang kemaksiatan, kenikmatannya itu. Yang tersisa adalah hukumannya. Qala rajulun li sahibihi wa huwa yata'ammal fil qusur. Seorang laki-laki berkata kepada sahabatnya, wa huwa yata'ammal, pada saat dia sedang mencita-citakan, fil qusur, berada di dalam istana ya. Seorang laki-laki berkata ketika dia membayangkan berada di dalam istana, aina nahnu hina qasamtu hadhil amwal. Kamu di mana sih ketika aku membagi-bagikan harta? Kemudian fa akhadahu sahibuhu lil mustasfa. Lalu seseorang sahabatnya membawa dia ke rumah sakit. Wa qala lahu, setelah dia berada di rumah sakit, orang itu berkata, aina nahnu hina qasamtu hadhil amrad. Kamu berada di mana ketika aku membagi-bagikan penyakit ini? Jadi kayak yang pertama ya, berkata kepada sahabatnya itu ketika dia mencita-citakan berada di dalam istana. Jadi kalau dia lagi sukses, dia cita-citanya seperti itu. Kemana katanya kamu ini? Kalau lagi sukses, ketika aku mau membagi-bagikan harta ini kemana? Kalau dia sedang berada di atas di atas istana, sedang sukses. Tapi kalau dia sedang berada di rumah sakit, maka dia yang berpikirnya adalah, kemana wahai sahabatku ketika aku sedang sakit? Maksudnya di sini berbagi penyakit itu, aku mendapat sufat ketika aku sedang sakit. Itu bertanya kepada seorang sahabatnya. Idzan fahmadillah ala kulli halin wa fi kulli waqtin. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, selalulah bersyukur, selalulah memuji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan, wa fi kulli waqtin, dan pada setiap waktu. Alhamdulillah ala nikmatihi wa fadlihi. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya dan karunia-Nya. Idza at'abaka alamud dunya fala tahzan. Kalau membuat kamu lelah sakit dunia, idza at'abaka membuatmu lelah alamud dunya, rasa sakit dunia ini, mungkin lagi hidupnya susah ya, fala tahzan, maka janganlah sedih kamu. Farubbama istaqallah lisimai sautika wa anta tad'u.
Karena boleh jadi ketika itu Allah sedang merindukan kamu dengan rengekan suara kamu ketika kamu berdoa. Saya cukupkan di sini, masih ada satu halaman lagi. Jadi kalimat akhirnya adalah jangan terlalu membuat kamu lelah, jangan terlalu melelahkan kamu, sakit-sakit rasa ujian, fitnah di dunia ini apapun, jangan terlalu membuat kamu sedih. Karena sebenarnya boleh jadi Allah sedang rindu kepada kamu saat itu, sedang rindu dengan rengekan, sedang rindu ingin mendengarkan rengekan suaramu di dalam doa-doamu dan munajatmu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.